Selamat pagi semuanya, jumpa lagi dalam pelajaran matematika peminatan. Pada kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang aplikasi turunan fungsi trigonometri. Ya, setelah kemarin kalian belajar tentang turunan fungsi trigonometri, sekarang kita masuk pada aplikasi turunan fungsi trigonometri. Tadi yang kita lihat itu adalah menjelaskan keberkaitan turunan pertama dan kedua, fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotan fungsi, kemiringan garis singgung serta titik belok, dan selang kecekungan kurva fungsi trigonometri. Kemudian KD 4.4-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotan fungsi, dan kemiringan garis singgung serta titik belok dan selang kecekungan kurva fungsi trigonometri. Nah, sekarang ya, nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotan fungsi dan kemiringannya. Kemudian, ya, materi ini dalam kehidupan sehari-hari kalian sering menjumpai, misalkan kalian ke rumah sakit, ya, di kamar ICU, kita akan melihat alat pemicu jantung yang disambungkan ke pasien. Layar monitor itu menggambarkan grafik sebuah fungsi kurva lengkung turun, naik, serta mendatar yang menunjukkan keadaan pasien. Kurva lengkung dalam keadaan naik, diam, kemudian turun, itu menunjukkan kurva maksimum, sedangkan keadaan turun, diam, kemudian naik, itu menunjukkan kurva minimum. Adapun keadaan turun, diam, turun maupun naik, diam, naik itu menunjukkan kurva dalam keadaan belok. Nah, nanti kita akan bersama-sama bagaimana ya melihat bahwa keadaan itu bisa naik, turun, ataupun sebaliknya. Ya, jadi itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian melihat di rumah sakit tuh, di ICU itu ada yang biasanya bunyi ya gitu, itu adalah aplikasi dari turunan fungsi terkait dengan nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, yuk untuk lebih jelasnya yang akan kita pelajari, yang pertama adalah nilai maksimum dan nilai minimum fungsi. Kemudian yang kedua, selang kemonotonan dan kecekungan kurva sebuah fungsi. Kita masuk yang pertama, nanti ini. Yang pertama ini nilai maksimum dan nilai minimum sebuah fungsi. Ya, ini sudah kita masuk ke bagian yang kedua nanti tentang turunan yang kedua. Kenapa? Pada kelas 11 ya, pada matematika wajib kalian sudah membahas tentang nilai maksimum dan nilai minimum fungsi dengan pendekatan turunan pertama. Ya, kita akan membahas penentuan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi. Ya, ini ada dua, yaitu kita nanti aljabar dan trigonometri. Tapi yang melibatkan turunan kedua, ya. Untuk itu kita akan melihat prinsip dasarnya, ya. Prinsip dasarnya penentuan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi berdasarkan turunan kedua fungsi tersebut. Itu akan mengikuti kaidah bahwa misalkan diberikan Y sama dengan Fx, ya, kemudian turunan pertama atau F aksen X dan turunan kedua F aksen X terdefinisi pada domain fungsi, maka uji turunan kedua tersebut yang pertama, jika jika turunan kedua itu besar dari 0 saat turunan pertama sama dengan 0, maka fungsi X nilai minimum suatu fungsi F. Kemudian yang kedua, jika turunan keduanya kurang dari 0, ya, saat turunan pertamanya sama dengan 0, maka fungsi X adalah nilai maksimum fungsi F. Kemudian yang ketiga,
Jika turunan kedua sama dengan 0, saat turunan pertama sama dengan 0, maka uji turunan kedua itu gagal dan harus menggunakan prinsip pada turunan pertama. Prinsip pada turunan pertama itu silakan nanti buka kembali buku ya kelas 11 matematika wajib itu semester 2. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat contoh soal berdasarkan penerapan dari prinsip dasar ini. Contoh soalnya gini. Tentukan nilai maksimum, nilai minimum, dan pembuat nilai maksimum atau minimum dari fungsi ya fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat dikurang 12x plus 7. Nah, ini adalah fungsi aljabar ya. Jadi yang kita pelajari tadi ada fungsi aljabar dan fungsi trigonometri kedua-duanya. Cara jawabnya gini ya. Pertama, kalian tentukan turunan pertamanya terlebih dahulu. Maka turunan pertamanya adalah ya f aksen x sama dengan ini dapat 6 dari mana? Ini kita turunkan berarti 3 kali 2, kemudian 3 kurang 1, artinya 6x pangkat 2. Kemudian 2 kali 3 berarti 6, 2 kurang 1 berarti 1. Kemudian ini 1 kali 12, kemudian 1 kurang 1, 0, berarti min 12. Ini turunan pertamanya. Kemudian kalau sudah dapat turunan pertamanya, kita akan buat bahwa f aksen itu sama dengan 0. Maka ya f aksen itu harus sama dengan 0 atau turunan pertamanya sama dengan 0. Maka kita dapatkan ya, karena ini bisa dibagi, ini kita bagikan 6 semua ya. Jadi kita bisa bagi 6, maka 6x kuadrat dibagi 6 itu x kuadrat, 6x dibagi 6 itu x, kemudian 12 dibagi 6 itu 2. Maka kita bisa faktorkan sehingga kita dapat faktornya itu adalah x ditambah 2 dikali x min 1. Kemudian kita buat 0 ya, maka menjadi x plus 2 sama dengan 0, maka x sama dengan min 2. Atau x min 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Jadi kita sudah dapat pembuat 0-nya. Kemudian kita baru cari bagaimana nilai maksimum dan nilai minimumnya. Kita masukkan ya sesuai dengan prinsip tadi. Turunan keduanya, jika turunan kedua ya kita cari turunan keduanya, maka turunan kedua tadi ya kita turunkan dari turunan pertama. Ini kita turunkan berarti 2 kali 6. Ya, 2 kali 6 berarti 12x. Kemudian ini hanya plus 6. Berarti 12x plus 6 ya. Kemudian uji turunan kedua. Nah, ini uji menggunakan prinsip tadi. Kalau x-nya sama dengan min 2, maka akan berlaku ya. F aksennya adalah 12 kali min 2 tambah 6. Itu adalah min 18. Min 18 itu artinya dia kurang dari 0. Karena dia kurang dari 0, maka dia masuk pada nilai maksimum sebuah fungsi f. Nah, kalau nilai maksimum artinya berarti kita masukkan berapa nilainya? Berarti F2 ini ke dalam soal. Ya. Berarti 2 kali min 2 pangkat 3 ditambah 3 kali min 2 pangkat 2 dikurang 12 kali min 2 ditambah 7. Sehingga kita dapatkan min 16 ditambah 12 ditambah 24 ditambah 7 berarti 27. Ya. Jadi nilai maksimumnya adalah 27. Bukan nilai maksimumnya adalah min 18, melainkan 27 yang kita sudah masukkan ke dalam fungsi fx tadi. Nah, sekarang kita cari nilai yang kedua tadi. Ya. Yang kedua tadi adalah x-nya sama dengan 1. Maka kita masukkan ke turunan keduanya. 1 berarti 12 kali 1 ditambah 6 yaitu 18. 18 ini artinya besar dari 0. Kalau besar dari 0 berarti fx ya nilai minimum dari suatu fungsi f. Ya, berarti nilai minimum dari suatu fungsi f. Maka kita masukkan ke dalam fungsi f-nya sehingga kita dapatkan ya 2 ditambah 3 dikurang 12 tambah 7
sama dengan 0. Jadi nilai minimumnya adalah 0. Oke, baik, mudah bukan? Tadi sudah kita cari nilai minimum, nilai maksimum, kemudian nilai pembuat maksimum ataupun minimumnya. Baik, untuk lebih memahami, nanti saya akan berikan 2 soal sebagai latihan. Nanti ada fungsi aljabar dan fungsi trigonometrinya. Kemudian boleh melihat buku cetak ataupun melihat referensi di internet. Baik, cukup sekian kegiatan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.